Apabila tanggung jawab adalah sikap dari pribadi yang dewasa, maka blame game merupakan sikap dari orang yang kekanak-kanakan. Apakah blame game itu? Mengapa dari sejak dulu orang sangat gemar melakukannya? Kita harus menghindari sikap blame game ini, sehingga kita mampu mengatasi pencobaan dan tidak terjerumus ke dalam keruntuhan. Untuk itu, kita perlu menumbuhkan 3 kesadaran dalam diri kita. 3 kesadaran yang menolong kita untuk memilih masa depan yang indah sebagaimana yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari kita terus menjaga kebugaran rohani kita dengan firman Tuhan yang selalu menguatkan dan memperkokoh iman kita. Di bulan Mei ini, ibadah kita membahas tema yaitu Choosing Your Future atau memilih masa depan Anda. Dan di minggu ini kita membahas topik bertanggung jawab atau blame game. Melaluinya kita belajar tentang tanggung jawab dan kesadaran yang perlu kita miliki ketika menghadapi pencobaan, agar kita dapat menang atas godaan dan memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Selamat pagi jemaat Tuhan, sedang siap kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati kita, menaikkan pujian bagi Dia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah semua yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji.
besar. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah penenangku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Saudara percaya bahwa Yesus baik? Amin. So good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Hey! He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Dia baik sampai selama-lamanya. Dia Allah yang baik. Kemanakah aku dapat pergi?
dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Oh, sungguh indah Tuhan, besar kasih, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Sebagaimana kita memerlukan kebugaran jasmani, demikianlah kita juga membutuhkan kebugaran rohani. Sebab sebagaimana kesehatan jasmani akan menentukan produktivitas dan kinerja kita, demikian pula halnya dengan kebugaran rohani. Itu sebabnya kehidupan rohani kita perlu terus-menerus mengalami pembaharuan. Pembaharuan rohani yang memulihkan dan mengokohkan iman kita. Sebab bila iman kita bangkit, maka kita akan mampu menghadapi masa depan bukan dengan keputusasaan, namun dalam penuh pengharapan. Untuk itu, saya mengajak saudara mengikuti doa puasa berantai selama 10 hari, yaitu dari hari Jumat 27 Mei sampai dengan hari Minggu 5 Juni. Selama 10 hari tersebut, minimal berpuasalah 1 hari dari pagi sampai sore. Minimal artinya sangat dianjurkan saudara melakukannya lebih dari 1 hari. Di samping itu, selama 10 hari tersebut, ikutilah ibadah doa yang diselenggarakan setiap malam dari pukul 6 sore. Ibadah doa ini dilaksanakan secara onsite dan online. Secara onsite dilaksanakan dari gedung gereja kita di Pasir Koja. Dan untuk itu silakan datang sebelum pukul 6 sore untuk berbuka puasa bersama di gedung gereja kita. Mendahului ibadah doa puasa selama 10 hari tersebut, pada hari Kamis 26 Mei kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan. Ibadah itu juga akan dilaksanakan secara onsite dan online. Secara onsite juga akan diselenggarakan di gedung gereja kita di Pasir Koja dalam 2 kali ibadah. Saya ulang, dalam 2 kali ibadah, yaitu pukul 8 pagi dan 10 pagi. Demi kenyamanan saudara, yaitu untuk menghindari penumpukan di salah satu jam ibadah, maka khusus untuk mengikuti ibadah kenaikan Tuhan secara onsite tersebut, saudara harus mendaftar terlebih dulu secara online melalui tautan yang saudara lihat pada pengumuman ini. Melalui semua itu, kita menyiapkan hati untuk mengalami zaman Tuhan. Zamannya yang membaharui, memulihkan, dan meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, menyerahkan ibadah doa puasa tersebut kepada Tuhan. Selain itu kita juga berdoa, memohon agar Tuhan berbicara melalui uraian firman Tuhan yang sebentar akan saudara ikuti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar betapa kami memerlukan pembaharuan dalam kehidupan rohani kami yang meneguhkan iman kami. Sebab kalau iman kami teguh, maka persoalan-persoalan yang sebesar apapun dapat kami atasi dalam Tuhan dan dalam pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan 10 hari doa puasa yang ada di hadapan kami. Dan kami juga menyerahkan ibadah di mana kami mengingat kenaikan-Mu ke surga yang membawa kepada kami peneguhan akan masa depan. Tuhan Yesus, tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Cerai pikiran kami dengan roh-Mu. Sehingga kami dapat memahami maksud dan rancangan-Mu yang indah bagi diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kalau ada game atau permainan yang paling disukai orang di dunia,
Hal itu bukanlah soliter yang terdapat hampir di semua handphone orang. Bukan pula Angry Birds yang merupakan salah satu game yang sangat populer atau Candy Crush maupun Fruit Ninja. Bahkan orang yang tidak suka bermain game di handphone ataupun komputer sangat menyukai game yang satu ini. Apakah game tersebut? Ini namanya, yaitu blame game. Apakah itu? Arti sederhana dari blame game adalah mempersalahkan situasi atau orang lain atas kesalahan yang ia lakukan sendiri. Orang itu yang melakukan kekeliruan, namun ia mempersalahkan pihak lain sebagai penyebab dari situasi runyam yang ditimbulkan oleh kesalahan yang ia buat. Singkat kata, blame game merupakan salah satu bentuk yang sangat populer dari sikap tidak bertanggung jawab. Sedemikian populernya permainan ini sehingga dapat kita temukan di setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari. Saudara ingat kisah tentang seorang ibu yang memberi buah semangka di pinggir jalan? Sang pedagang semangka meyakinkan calon pembelinya bahwa semangka yang ia jual pasti terasa manis dan isinya berwarna merah segar. Ia berkata, kalau tidak manis, silakan dipulangkan ke sini dan saya akan kembalikan uangnya. Alhasil, ibu tadi membeli sebutir semangka yang dijual oleh pedagang tadi. Membawanya pulang dengan menumpang sebuah becak. Dalam perjalanan pulang, becak itu melewati ruas jalan yang bergelombang dan berlubang-lubang. Sehingga becak tersebut terguncang. Di luar yang diperkirakan oleh sang ibu, semangka yang ia beli terjatuh ke jalan dan pecah karena terbanting. Nah, sekarang terlihat bahwa ternyata semangka itu tidak berwarna merah segar seperti yang dijamin oleh si pedagang tadi. Oleh karena itu, si ibu minta kepada sang abang becak agar membawa dirinya kembali ke kios tempat ia membeli semangka tadi. Sesampainya di sana, sang ibu sambil menunjukkan buah semangka yang telah terbelah tadi, berkata kepada si penjual buah, "Bagaimana ini Pak? Tadi Bapak menjamin bahwa buah semangka yang saya beli pasti terasa manis dan isinya berwarna merah segar. Lihat, ternyata isi semangka ini berwarna merah muda dan ini pasti tidak manis." Pedagang itu bertanya, "Mengapa semangka ini pecah seperti itu?" Sang ibu pun menceritakan apa yang terjadi tadi, yaitu ketika becak yang ia tumpangi melewati jalan yang berlubang-lubang. Mendengar cerita sang ibu, maka dengan sigap si pedagang menjawab, "Oh pantas, semangka yang tadinya berwarna merah segar sekarang menjadi merah muda seperti ini." Hal ini terjadi karena ketika terjatuh tadi, semangka ini merasa kaget sehingga ia menjadi pucat dan berubah menjadi merah muda karena terkejut. Itulah blame game. Sebaliknya dari mengakui kesalahannya, yaitu bahwa ia telah menjual semangka yang tidak seperti yang ia janjikan, justru si pedagang tadi menyalahkan situasi yang terjadi, yaitu terjatuhnya buah itu ke jalan sebagai penyebab dari keadaan sang semangka. Memang orang suka menyalahkan orang lain, lingkungannya, iblis dan roh-roh jahat, dan bahkan tidak jarang menyalahkan Tuhan atas kesalahan yang ia lakukan. Sikap seperti itu menunjukkan ketidakdewasaan dari yang bersangkutan. Sebab sebagaimana yang berulang kali saya utarakan, yaitu bahwa kedewasaan seseorang bukan diukur dari berapa umur yang bersangkutan, namun dari sikap bertanggung jawab pada dirinya. Walaupun seseorang sudah berumur 50 tahun lebih, namun kalau orang itu belum mampu hidup secara bertanggung jawab, maka sesungguhnya dia masih kekanak-kanakan. Sebaliknya, seorang bocah yang mampu bertanggung jawab bagi dirinya maupun bagi orang lain, sesungguhnya ia adalah anak yang bersikap dewasa. Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan kedewasaan dalam diri kita, maka kita perlu memilih sikap bertanggung jawab dan tidak suka menyalahkan orang lain, keadaan, ataupun Tuhan atas perbuatan kita sendiri. Demikian pula halnya dengan pertumbuhan kedewasaan rohani. Kita perlu membangun sikap bertanggung jawab dan tidak gemar melakukan blame game atas kelalaian rohani yang kita lakukan.
Prinsip penting ini diutarakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Di situ diutarakan tentang bagaimana seharusnya sikap hati yang benar ketika orang menghadapi pencobaan. Apakah yang bersangkutan akan menghadapinya secara bertanggung jawab atau melakukan blame game? Apabila blame game akan membuat orang terperosok ke dalam keruntuhan, maka sikap bertanggung jawab akan memampukan yang bersangkutan mengatasi pencobaan dengan benar. Untuk melihat hal ini, saya ajak saudara membaca Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Dengan melihat ayat 12 sampai 16 terlebih dulu. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 16. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Di ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, Yakobus menguraikan berbagai aspek dari pencobaan. Apakah pencobaan itu? Sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam khotbah saya di awal bulan ini, yaitu khotbah dengan judul mengubah kesukaran menjadi kesempatan, dan dengan menelaah ayat 14-15, maka dapat disimpulkan bahwa arti yang sederhana dari pencobaan adalah godaan dosa. Itulah godaan yang dapat menyeret manusia sehingga terjatuh ke dalam dosa. Dari situ dan dengan memperhatikan nasihat yang disampaikan di ayat 13, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya orang harus menghadapi pencobaan secara bertanggung jawab. Hanya dengan demikian, barulah ia akan menang atas godaan tersebut dan menerima upah dari Tuhan atas kemenangannya. Selanjutnya, berdasarkan ayat 12-18 dapat disimpulkan bahwa kemenangan ini tidak terlepas dari 3 kesadaran yang ada dalam diri orang yang bersikap bertanggung jawab. Ketiga kesadaran tersebut adalah yang pertama, yaitu menyadari bahwa pencobaan bukan berasal dari Allah. Saya ulangi, orang yang bertanggung jawab akan menyadari bahwa pencobaan bukan berasal dari Allah. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, orang yang bertanggung jawab tidak akan melakukan blame game, termasuk dalam hal pencobaan yang ia alami. Itu sebabnya di ayat 13 ditulis sebagai berikut. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Memang ada kalanya Allah mengizinkan kita untuk menghadapi ujian, yaitu kesukaran dalam kehidupan yang akan membuka pintu kesempatan bagi kita untuk mengalami kemajuan. Termasuk dalam hal ini yaitu kemajuan dalam iman. Tetapi sebagaimana yang dijelaskan di ayat 13, Tuhan tidak akan mencobai siapapun juga. Dan kalau kita perhatikan di ayat 14 dijelaskan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Artinya orang harus menyadari bahwa pencobaan bukanlah dari Allah, tetapi dari diri manusia itu sendiri. Yaitu karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang berdosa, sehingga keinginannya juga dicemari oleh dosa. Tentu tidak semua keinginan manusia bersifat berdosa, tetapi dalam banyak hal keinginan manusia adalah bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, sebaliknya dari melakukan blame game, yaitu dengan menyalahkan Allah atas pencobaan yang ia alami,
Orang harus menyadari bahwa dirinya lah yang menjadi masalah. Memang pada umumnya orang menyalahkan Tuhan atas perbuatan yang seharusnya merupakan tanggung jawab dari dirinya. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh seorang yang badannya cukup subur dan bermaksud melangsingkan tubuhnya. Salah satu tantangan terberat yang harus ia atasi adalah kesukaannya untuk makan donat yang manis. Memang yang bersangkutan terkenal sebagai penggemar donat yang akut. Di awal tahun, ia mengumumkan kepada teman-teman sekerjanya bahwa ia telah membuat janji, yaitu akan berhenti makan donat. Ia memberitahu bahwa sejak hari itu mereka tidak akan pernah melihat dirinya makan donat lagi. Ia akan memulai pola hidup yang sehat dan menguruskan tubuhnya. Memang selama beberapa hari kemudian teman-teman sekantornya tidak pernah melihat orang ini makan donat seperti hari-hari sebelumnya. Suatu pagi, orang tersebut tiba di kantor dengan membawa kantong yang penuh dengan donat yang berisi krim manis. Tentu saja teman-temannya bertanya tentang apa yang terjadi dengan janji yang bersangkutan, yaitu bahwa ia tidak akan makan donat lagi. Orang tersebut menjawab, "Oh, ini bukan donat sembarangan. Ini donat dari Tuhan." Kemudian ia berkata lebih lanjut, "Tadi pagi sementara berangkat ke kantor aku berdoa, Tuhan, kalau Engkau menghendaki agar diriku pagi ini makan donat seperti di waktu yang lampau, berikan kepadaku satu tanda, yaitu bahwa persis di depan kios donat langgananku tersedia tempat parkir bagi mobilku." Lalu apa yang terjadi? Tanya teman-temannya. Orang itu pun menjawab, "Ternyata sesudah aku berputar 9 kali melewati kios donat langgananku, akhirnya terdapat tempat parkir persis di depan kios tersebut. Ini tanda bahwa Tuhan memang menghendaki agar hari ini aku makan donat seperti di masa lampau." Ya, sesudah berputar 9 kali, pantas saja tubuh yang bersangkutan tidak pernah bertambah langsing. Itulah blame game. Apabila ia terjatuh dalam pencobaan makan donat, jelas hal itu bukan karena Tuhan yang mencobai dirinya, tetapi keinginannya lah yang menyeret dirinya ke dalam pencobaan tersebut. Hanya saja sebaliknya dari mengakui bahwa sumber dari masalah itu ada pada dirinya, justru ia menyalahkan Tuhan. Ingat, orang yang bertanggung jawab akan menyadari bahwa pencobaan bukan berasal dari Allah, namun berawal pada diri yang bersangkutan. Selanjutnya, yang kedua, orang yang bertanggung jawab akan menyadari bahwa pencobaan dapat membuahkan keruntuhan. Saya ulangi, yang kedua, pencobaan dapat membuahkan keruntuhan. Artinya, orang yang bertanggung jawab tidak akan membiarkan dirinya bermain-main dengan pencobaan. Karena ia tahu bahwa di balik pencobaan tersebut sedang menanti konsekuensi yang sangat berbahaya. Yaitu konsekuensi dalam bentuk keruntuhan dari kehidupan yang bersangkutan. Hal itu diutarakan di ayat 14 dan 15 sebagai berikut. Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Di ayat-ayat ini diutarakan tentang anatomi dan perkembangan dari pencobaan sampai membuahkan keruntuhan kehidupan, atau yang diistilahkan di ayat 15 tadi sebagai maut. Tentang anatomi dan perkembangan dari pencobaan tersebut, Sinclair Ferguson, profesor pada bidang teologi sistematika pada Reformed Theological Seminary di Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul In Christ Alone, menguraikannya dengan sangat gamblang dan menarik. Ia menjelaskan bahwa pencobaan akan berkembang melewati 6 tahap. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu attraction atau pemikat. Yang kedua yaitu deception atau tipuan. Yang ketiga yaitu preoccupation atau kesibukan. Yang keempat yaitu conception atau terbuai.
Yang kelima yaitu subjection atau penaklukan diri. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu desperation atau keputusasaan. Seperti yang diutarakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15 tadi. Diawali dari keinginan yang terpikat oleh godaan, kemudian orang menjadi tertipu, yaitu dengan beranggapan bahwa pikatan yang menambat hatinya bersifat aman-aman saja. Selanjutnya pikirannya disibukkan dengan godaan yang memikat hatinya tadi. Dan akhirnya keinginan itu terbuai dan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu telah menaklukkan yang bersangkutan, maka pada akhirnya dosa tersebut akan membuahkan keputusasaan dalam dirinya. Di dalam keputusasaan ia bertanya-tanya sendiri, bagaimana mungkin keruntuhan seperti ini aku alami dalam hidupku? Aku tidak pernah membayangkannya sebelumnya. Tidaklah mengherankan apabila di dalam ayat 16 Yakobus memperingatkan kita sebagai berikut. Saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah sesat. Artinya jangan biarkan diri kita tertipu oleh pencobaan yang awalnya nampak aman-aman saja, tetapi pada akhirnya akan meruntuhkan kehidupan kita. Orang yang bertanggung jawab akan menyadari bahwa pencobaan dapat membuahkan keruntuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya ia tidak akan memanjakan pencobaan. Sekarang yang ketiga, orang yang bertanggung jawab akan menyadari bahwa pencobaan dapat diatasi. Saya ulangi, yang ketiga, pencobaan dapat diatasi. Memang suka tidak suka pencobaan selalu datang dan berupa yang memikat hidup kita. Itu sebabnya di ayat 13 dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis when he is tempted, yang artinya ketika ia dicobai. Orang jangan berkata pencobaan ini datang dari Allah. When, bukan if. When artinya yaitu ketika, dan bukan if yang artinya adalah apabila. Kalau if atau apabila, maka hal itu dapat terjadi dan dapat juga tidak terjadi. Tetapi tidak demikian halnya dengan when atau ketika. Hal itu pasti akan terjadi. Hanya masalah waktunya saja. Waktunya bisa hari ini, bisa esok, atau lusa, atau kapan saja. Namun pasti akan terjadi. Jangankan diri kita. Seperti yang dicatat dalam Lukas pasal 4 ayat 2 sampai 13. Yesus pun dicobai oleh iblis. Berarti sesungguhnya tidak ada orang yang tidak akan dicobai. Memang seperti yang telah kita lihat dalam anatomi dan perkembangan dari pencobaan tadi. Pencobaan itu sendiri belum merupakan suatu dosa. Namun apabila kita tidak mengatasinya, maka pencobaan tersebut akan menyeret kita ke dalam dosa dan akan membuahkan keruntuhan dalam hidup kita. Tetapi bersyukur bukan berarti dengan demikian maka kita harus takluk kepada pencobaan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 18 dijelaskan secara tidak langsung langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengatasinya. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Di ayat-ayat ini dijelaskan bahwa untuk mengatasi pencobaan, maka yang harus kita lakukan bukanlah mengajak si pencobaan itu bertanding dan adu kuat dengan diri kita. Kalau kita mencoba melakukan adu kuat, akhirnya kita akan tertipu. Dan pada ujungnya kita akan tertaklukkan oleh godaan itu. Karenanya di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22 dijelaskan agar kita menjauhi pencobaan. Menjauhi atau dalam bahasa Inggris yaitu flee, yang artinya adalah melarikan diri. Melarikan diri untuk menjauh dan bukan melarikan diri untuk mendekati pencobaan yang diistilahkan di ayat itu sebagai nafsu orang muda.
Untuk mengatasi atau menjauhi pencobaan tersebut, di ayat 17 sampai 18 tadi diutarakan bahwa kita harus mengingat dua hal. Yang pertama, yaitu mengingat bahwa Tuhan itu baik. Di dalam kebaikannya Tuhan memberikan hal yang baik dan anugerah yang sempurna kepada kita. Karena Tuhan itu baik, maka tidaklah sepatutnya bagi kita untuk melukai hatinya dengan melanggar kehendaknya, yaitu dengan melakukan perbuatan dosa. Kalaupun orang tidak mengetahui perbuatan dosa yang kita lakukan, kita tetap tidak bersedia mengerjakannya. Sebab ini bukan masalah diketahui orang atau tidak. Namun apakah kita akan melukai hati Tuhan atau menyenangkan hatinya? Itulah yang menjadi sikap Yusuf ketika ia menghadapi godaan dari istri Potifar. Dalam Kejadian pasal 39 ayat 9, ia berkata kepada istri Potifar bahwa ia tidak bersedia berbuat dosa terhadap Allah. Artinya, ia tidak membiarkan godaan istri Potifar memikat dirinya. Karena ia menyadari bahwa Tuhan itu baik dan dirinya tidak ingin melukai hati Tuhan dengan perbuatan dosa yang ia kerjakan. Selanjutnya yang kedua, yaitu dengan mengingat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Bahkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 18 disebut bahwa kita akan menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jangan lupakan, dalam Keluaran pasal 13 ayat 2, Tuhan berfirman bahwa semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun hewan, adalah milik dari Allah. Artinya kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi adalah milik Allah. Oleh karenanya kita harus hidup dengan tujuan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan untuk sekadar memuaskan keinginan diri kita sendiri. Terlebih lagi keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kedua pemahaman tersebut akan mendorong kita untuk tidak hidup bermain-main dengan pencobaan. Tetapi kita akan mengatasinya dengan menjauhi pencobaan dari hidup kita. Sehingga kita tidak hidup seperti yang diutarakan oleh Robert Orban, penulis buku-buku komedi yang sangat terkenal di Amerika. Yaitu, most people want to be delivered from temptation, but would like it to keep in touch. Yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya adalah kebanyakan orang ingin dilepaskan dari pencobaan, namun ingin tetap bergaul dengannya, bergaul dengan pencobaan. Saudara-saudari, larikan dirimu dari pencobaan dan jangan bergaul atau terus berhubungan dengan pencobaan. Jangan mengajak pencobaan adu kuat dengan berkata, mana yang lebih kuat, dirimu atau diriku? Alkitab tidak mengajar kita untuk mengajak pencobaan adu kuat, tetapi menjauhkan diri darinya. Menjauhkan diri karena menyadari bahwa Tuhan itu baik dan kita adalah miliknya. Menjauhkan diri karena ingin hidup untuk menyenangkan hatinya. Itulah cara untuk mengatasi pencobaan. Itulah sikap dari orang yang bertanggung jawab. Berbicara tentang blame game, hal ini memang merupakan masalah yang sudah sangat lama. Bahkan sejak dari Taman Eden. Dalam peristiwa di Taman Eden itu, saudara akan melihat kembali tahapan-tahapan dari kejatuhan manusia ke dalam dosa seperti yang telah saya paparkan tadi. Persis seperti 6 tahapan dari pencobaan yang ditulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15 dan yang diuraikan oleh Sinclair Ferguson. Dimulai dari terpikat oleh keinginan hati dan akhirnya berakhir pada maut, yaitu keruntuhan hidup umat manusia. Lebih jauh, di dalam peristiwa itu dicatat bahwa Allah bertanya kepada Adam tentang apa yang telah Adam perbuat sehingga membiarkan dirinya terjerumus ke dalam dosa. Di situ mulailah manusia memainkan blame game. Adam berkata kepada Allah, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang menjadi penyebab semua ini. Secara tidak langsung dengan berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, Adam mengutarakan kepada Allah, bukan aku yang minta seorang istri, bahkan engkau tidak mengajak diriku berunding terlebih dulu tentang pasangan hidup yang bagaimana yang aku inginkan. Engkau yang membuat aku tertidur
Dan ketika aku bangun, aku sudah mendapatkan seorang istri darimu. Dan istriku itulah yang membuat aku terjatuh dalam dosa. Berarti bukan saja Adam menyalahkan Hawa, tetapi dia juga menyalahkan Allah atas kejatuhan dirinya ke dalam dosa. Demikian pula halnya dengan Hawa. Dia menyalahkan si ular atas perbuatannya, yaitu dalam mengajak Adam, suaminya, untuk melanggar kehendak Allah. Itulah blame game. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Yesus. Ia memberikan contoh sikap yang bertanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab ditunaikannya tugas yang Allah Bapa berikan dalam menghadirkan dirinya di dunia. Walaupun tugas itu adalah untuk berkorban sampai mati di kayu salib bagi umat manusia yang berdosa. Dengan sukarela ditanggungnya hal itu pada dirinya. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah sikap bertanggung jawab dalam diri Yesus yang membebaskan kita dari perhambaan dosa dan hukuman dosa. Sikap bertanggung jawab pada diri Yesus yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Dalam sikap bertanggung jawab tersebut, mari kita menghadapi semua pencobaan dengan menjauhkan diri daripadanya. Hal ini adalah karena kita ingin hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia baik dan kita adalah miliknya. Itu sebabnya Tuhan layak menerima segala pujian dan hormat dan kuasa untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik. Dan kami sadar bahwa kami ini adalah milik-Mu. Oleh karena itu sesungguhnya Engkau layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Karena Engkau telah menebus kami dari kegelapan dosa dengan pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib. Dalam kasih dan anugerah-Mu Engkau menghapuskan masa lampau kami. Dan di dalam kemurahan-Mu Engkau membentangkan masa depan yang indah bagi kami. Janji-Mu itu ya dan amin. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, ajar kami untuk hidup melakukan kehendak-Mu. Menjauhkan diri dari pencobaan, tetapi hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya kalau Tuhan yang memiliki hidup kami, maka sesungguhnya ada jaminan untuk masa depan kami. Kami tidak perlu khawatir tentang apapun. Kalau Tuhan yang bertanggung jawab, yang memiliki hidup kami, memegang hidup kami, dan memelihara hidup kami, sungguh ada jaminan damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam hidup ini. Tuhan Yesus, dengan berpegang pada janji dan firman-Mu, saya berdoa untuk semua orang yang berseru memanggil nama Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu, kuasa-Mu yang tidak terbatas, dan mujizat-Mu yang tetap berlaku sampai pada hari ini. Bukalah jalan di saat tiada jalan, bentangkan pertolongan dan masa depan, teduhkan badai dalam kehidupan, dan curahkan anugerah dan berkat-Mu. Kepadamu ya Tuhan Yesus, dan di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu Saudara, untuk melewati masa sukar seperti saat ini, kita membutuhkan kebangkitan rohani yang akan memulihkan dan memperkokoh iman kita. Untuk itu, ikutilah doa puasa berantai yang diadakan selama 10 hari, mulai hari Jumat 27 Mei sampai dengan 5 Juni 2022. Anda dapat mengikutinya selama 10 hari atau beberapa hari atau minimal 1 hari untuk berpuasa dari pagi hingga sore hari. Selain itu, Anda juga dapat mengikuti ibadah doa yang diselenggarakan setiap malam pukul 6 sore di Jalan Pasir Koja 58 atau melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan secara live streaming. Mendahului ibadah doa puasa selama 10 hari tersebut, mari kita ikuti ibadah kenaikan Tuhan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Mei. Ibadah ini diselenggarakan secara on-site di Jalan Pasir Koja 58 dalam 2 kali ibadah, yaitu pada pukul 8 dan 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dan juga secara online yang dapat diikuti setiap saat mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur melalui kanal YouTube gereja kita. Khusus untuk mengikuti ibadah kenaikan Tuhan secara on-site, Anda perlu mendaftarkan diri secara online terlebih dahulu melalui link yang tertera di layar. Pertemuan doa Oasis yang selalu menyegarkan rohani kita akan kembali kita laksanakan mulai hari Rabu tanggal 8 Juni mendatang. Pertemuan doa Oasis ini akan diselenggarakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara on-site di Jalan Pasir Koja 58. Dan sementara itu, jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut adalah beberapa kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Tiba saatnya kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui 3 cara. Pertama, dengan memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan. Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu, mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah dibagikan, kami mengucap syukur untuk firman yang menguatkan kami, firman yang membawa kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak khawatir, kami tidak takut menghadapi kehidupan kami, menghadapi masa depan kami, karena kami percaya Allah yang perkasa, Allah yang ajaib itu yang memegang seluruh kehidupan kami. Saat ini kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, tolong mereka.
Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang akan membawa setiap jemaat-Mu mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap pergumulan mereka. Saat ini kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah dan akan memberikan persembahan. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan biarlah berkat-Mu tercurah di dalam hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, memberkati pernikahan mereka, rumah tangga mereka, memberkati kesehatan mereka. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, serta kasih karunia daripada Allah memenuhi seluruh kehidupan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Dipakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup, berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala.